Baik, kita kembali lagi bersama Billy Syahputra dan buat saya tadi cerita Billy menarik sekali karena saya juga baru dengar sebenarnya keadaan Olga seperti apa dan gimana keadaan sebenarnya. Dan mungkin gue lanjut sedikit ya Billy. Akhirnya dibawalah Olga ke Singapura. Iya, tanggal 3 Mei 2014 Olga tiba di Singapura. Langsung dimasukin ke ruang ICU, Mas. Karena kan kondisi Olga emang benar-benar lagi Tidak sadar? Jelek, tidak sadar. Tidak sadar ini artinya tidak bisa komunikasi ya? Tidak bisa. Tapi dia dengar, gerak, atau benar-benar seperti koma? Dia dengar apapun yang... Taunya dari mana, Bill? Dia kan punya respon-respon yang benar-benar kita tahu bahwa Olga itu sadar gitu. Dari pihak rumah sakit pun, dan juga dari pihak rumah sakit Singapura pun yang ngambil Olga. Dalam arti, kita kan... kerjasama gitu dengan Singapura. Kita nelpon pesawat dari Singapura, Mas. Terus di situ ada tim-tim dokternya. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ini kan pakai bahasa Inggris. Saya nanya sama manajer saya yang cowok, Mas, keadaan Olga gimana? Tanya lah manajer saya manggilnya Mas Sigit. Pakai bahasa Inggris lah. Nggak tahu lah dia ngomong gimana. Terus Olga, good, bagus. Dia tahu, good, bagus. Gitu. Dia tahu? Tahu, Mas. Tapi merem? Merem. Bang Billy boleh ngasih foto nggak sih satu aja? Boleh. Biar tahu ya. Nih biar keadaan Olga waktu di pesawat, Ibu. Keadaan Olga pada saat di pesawat. Berarti pada saat dibawa itu Olga sebenarnya sudah sadar tapi tidak bisa, mungkin gini kali ya, sadar tapi tidak bisa respon gitu ya. Nih kamera, ini waktu di rumah sakit RSPI di ruang ICU. Ini baru pertama kali Bang Billy nunjukin di hitam putih loh, Mas. Thank you. Mana kamera? Mungkin bisa di zoom. Ini waktu di RSPI. Bisa diambil? Di ruang ICU, Ibu. Itu ya? Oke. Itu di ruang ICU? Di ruang ICU. Sorry, maaf. Nah, ini pas di ruang ICU ini berapa hari sebelum kita terbang ke Singapura. Itu selang sudah masuk ke hidung? Di pojokan sama Yoga. Yoga kondisi masih udah kayak gini nih, Mas. Tuh udah kayak gitu-gitulah. Udah kasarnya kalau dari medis udah jelek lah, Mas. Billy bilang, Yoga, makan ya, buat minum obat. Soalnya kan makanannya pisang, Mas. Akhirnya alhamdulillah sama Bang Billy mau, Mas. Mau makan. Makan ya, ini Bang Billy. Iya, gitu. Kasih makan lah sama Bang Billy. Terus Yoga ngelihat bapak kali di pojokan. Bang Billy, itu bapak ya. Bapak nangis ya, kata Yoga gitu. Sembari Yoga nangis. Jangan nangis dong bapak, nangis. Yoga kejar. Jangan nangis dong bapak. Bang Billy situ juga nangis. Bang Billy sini deh. Bilang bapak, cium Yoga. Yoga gitu, Mas. Bapak cium Yoga, cium. Bang Billy, cium Yoga dong. Sayang nggak mau Yoga? Sayang, Billy bilang gitu. Akhirnya Billy cium, bapak cium, dan akhirnya Olga dibawa ke Singapura, Mas. Itu yang terakhir, Billy. Itu yang dibawa ke Singapura, oke. Nah sekarang ini kayak tadi, ini foto dan sebagainya belum pernah lu kasih lihat ke media sama sekali tadi. Belum, baru hitam putih aja. Baru hitam putih, oke. Nah pada saat dibawa ke Singapura, itu kan hampir 6 bulan, 7 bulan? Kondisi yang terakhir Olga? Hampir 11 bulan, Mas. 11 bulan. Nah dalam 11 bulan itu, Bill, respon pernah melek kah? Pernah bicara? Atau benar-benar dalam keadaan tidak bisa apa-apa? Jadi Olga itu yang tadi Billy bilang, Mas, dari RSPI pun kondisi Olga emang jelek, Mas. Tapi penanganan rumah sakit Singapura, alhamdulillah di situ responnya sangat baik dan sangat bagus. Kondisinya Olga, dia tuh banyak banget respon-respon tapi dengan kondisi Olga yang benar-benar kalau dikatakan koma, Mas. Berarti tidak sempat melek? Tidak. Selama 11 bulan? Yes. Wow. Dari situ kita berusaha untuk cerita tentang baik-baik. Kita terus ngasih semangat buat Olga. Suatu ketika gini, Mas. Masukan-masukan emak, ngomong kebaikan-kebaikan,
ngomong yang seneng-seneng, menurut Yoga senang, itu responnya sangat banyak, Mas. Apa respon? Kemajuannya, ama mak nangis. Tapi ama mak nangisnya segini, Mas. Kalau Bang Billy datang nih, selalu nangis, Mas. Tapi merem? Merem. Dan tidak bergerak? Iya. Wah. Kalau Bang Billy datang, Bang Billy ngomong kayak gini. Bang Billy usap palanya, Bang Billy cium. Yoga, ayo dong semangat. Mama, Bapak sayang Yoga. Adik-adik sayang Yoga. Yoga masih banyak yang perluin. Yoga masih banyak yang ngebutuhin. Adik-adik Yoga masih kecil-kecil. Ayo dong semangat, lawan penyakitnya. Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Bang Billy selalu sayang sama Yoga. Bang Billy cium. Tahu respon dia apa, Mas? Berarti intinya dia dengar dong? Tahu, Mas. Makanya Bang Billy kadang berpikir, ya Allah, kok nggak bangun gitu loh. Berarti maaf ya, maaf sekali. Tapi berarti artinya dalam keadaan itu sangat tersiksa ya? Karena dia bisa dengar. Nggak tahu deh, kalau untuk dibilang tersiksa, aku sih nggak tahu, Mas. Karena kan aku yakin, Mas, mujizat itu ada, Mas. Betul. Nah, Bill, ada orang-orang yang menggosipkan pada saat itu bahwa ketika di Singapura sebenarnya sudah sempat melek, sudah sempat pulang ke apartemen, sudah sempat ini. Itu mah gosip-gosip yang menurut Billy nih, yang kalau Billy tanggepin tuh nggak penting, nambah beban pikiran Billy keluarga. Berarti jadi nggak benar apa? Tuh sempat pulang? Nggak benar nih. Ada nih ibu-ibu nih yang ngomong nih. Adalah orang yang nggak perlu gue omongin deh. Kesel banget saya kadang-kadang. Sumpah, Mas, omongannya pinter banget gitu loh. Katanya, Olga udah sempet dibawa kursi roda, dinaikin pesawat pribadi, terus udah sempet say hello. Bohong Terus gitu diumpetin di apartemen Indonesia, di hotel Indonesia, terus diumpetin sama keluarga. Kan nggak ada ininya. Saya kesel sedih, tapi dalam hati saya, ya sudah, katanya mak saya sama manajer saya, buat apa ditanggepin, malah tambah beban pusing. Berarti artinya bahkan kata-kata orang bahwa itu sebenarnya ke rumah sakit sebentar, terus akhirnya nginep di apartemen di Singapura, itu semua bohong. Kalau kondisi Olga masih di rumah sakit. Selama 11 bulan itulah kondisi Olga. Ya. Kalau dibilang Olga keadaan baik, emang itu real, Mas, keadaan baik Olga, bagus. Kalau versi dokter, kalau manajer Billy bilang ke dokter, Olga good, nice, gitu, Mas. Tapi bagus, stabil, tapi keadaan Olga tidur gitu. Dan dokter mengatakan ini bisa sembuh tidak? Nggak tahu, kalau itu kan proses penyembuhannya kan emang makan waktu lama. Karena kan kalau kata dokter ini penyakit nggak ringan, Mas. Dia harus dioperasi kah? Harus diapain kah? Oh, enggak. Olga nggak ada sama sekali, nggak dioperasi. Kalau kata orang Olga dibotakin, palanya dibelek, alhamdulillah Olga masih bagus. Terakhir Olga dipanggil sama Allah pun pas dimandiin, sumpah, Mas, Olga tuh badannya bagus banget, putih, bersih. Cuma jujur di sini bukan operasi ya, di sini jahitan infus kan, Mas. Iya. Infus, terus sama di sini doang udah. Nah, ada juga orang mengatakan kalau ini sampai Olga sembuh, bisa aja dia nggak akan normal kembali gitu. Ada nggak kata-kata itu dari dokter? Nggak tahu sih, aku sih nggak tahu. Itu sakit meningitis pun dampaknya seperti itu sih, aku nggak tahu. Cuma yang ada di pikiran Bang Billy cuma Olga sembuh, Olga bangun, Olga dikasih mujizat sama Allah. Itu harapan keluarga Bang Billy. Untuk berpikiran tentang Olga gimana nantinya, itu urusan belakang. Dan juga Billy klarifikasi lagi, Mas, maaf ya. Dan juga kalau misalkan katanya orang biaya Olga mahal atau murahnya, ini mohon maaf nih, Mas. Sekali lagi Billy tekankan keluarga Bang Billy. Ini sekali lagi mohon maaf banget. Biaya murah atau mahalnya, itu sebenarnya nggak masalah, Mas. Pas saat itu sebenarnya keluarga tujuannya pengen Olga sembuh. Sekarang gini, Olga, maaf ya, Olga kasarnya punya duit, Mas. Duit itu buat siapa sih, Mas? Ya, betul. Kalau ada kenapa tidak? Kalau ada kenapa tidak? Ini juga toh demi kebaikan Olga. Biarpun itu pada saat itu ya, Mas, pada saat itu mohon maaf ya, pada saat itu biayanya mahal atau murah pun itu nggak ada terbenak di pikiran keluarga Bang Billy. Tapi bagaimana Olga sembuh? Olga sembuh. Keluar kata-kata ada yang mengatakan sampai 80 miliar. Itu biar orang yang menilai sendiri. Tapi apakah, maaf, saya balik lagi nih, Bill. Saya tahu bahwa biayanya pasti nggak murah. Iya, sekarang ini, Mas.
Biaya rumah sakit Indonesia pun Mas tahu, Iya. mahal ya Mas. Apalagi biaya rumah sakit di Singapura. Itu cukup lumayan Mas. Nah, apakah setelah semua ada yang ditinggalkan oleh Olga? Warisan atau apa? Atau maaf, atau habis untuk pengobatan? Sebenarnya sih pada intinya nih, Bang Billy nggak pernah mau ngebahas warisan Olga berapa, jatuh ke siapa, buat siapa. Nggak ada sama sekali Bang Billy untuk memikirkan uang. Kadang Bang Billy malah berpikir, malah Billy sedih. Gini loh Mas, Olga susah payah nyari duit di dunia entertain. Mohon maaf, sampai dihina orang, sampai dicaci maki orang, sampai dikata-katain orang. Tujuan dia nyari duit buat siapa Mas? Buat keluarga dan buat dia pribadi kan? Kadang Billy berpikir gini, kasihan maksudnya, dia nyari duit sampai segitunya, akhirnya duit itu tidak bisa dia nikmatin secara maksimal gitu loh. Kadang Billy berpikir gitu loh Mas, apa yang sekarang Yoga punya sekarang ini tanpa adanya almarhum, Bang Billy sih nggak terlalu bergebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu dari warisan almarhum. Nggak perlu Billy mah kayak gitu. Yang Billy jalanin sekarang, gimana Bang Billy bisa menghidupkan keluarga Bang Billy, adik-adik Bang Billy masih di sekolah-sekolah, tanpa ada sangkut pautnya, sangkut pautnya dengan Olga gitu. Kadang kan kalau misalkan Bang Billy juga kadang capek Mas dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Warisan Olga jatuh ke siapa? Padahal keluarga pun nggak memikirkan itu untuk semuanya Mas. Betul. Bill, tadi belum terjawab. Ada orang mengatakan bahwa Olga ini sebenarnya sudah tidak ada, hanya dibantu oleh alat. Kalau alat itu dicabut, sebenarnya Olga sudah tidak ada. Benar tidak keadaan itu? Oh tidak. Sebenarnya kan kalau di ruang ICU kan emang bener-bener emang ada alat-alat untuk memacu apa jantung kah atau menambah pernapasan kah. Setahu Bang Billy, Olga itu tidak dibantu dengan alat karena kondisi Olga itu katanya dokter baik, bagus, stabil. Itu paling jelek-jeleknya dibantu alat 20%. Oke. 80%-nya itu Olga sendiri Mas. Sendiri, oke. Nabil, maaf, kalau itu sudah kita konfirmasi, saya masih penasaran satu. Detik-detik kepergian Olga lu ada? Ada. Sebenarnya sih Bang Billy nggak pernah mau inget-inget lagi sih Mas. Udah ikhlas. Kadang kalau ingat kasihan juga Mas kalau Bang Billy sampai nangis lagi, sedih lagi. Tadinya Olga tenang, kalau misalkan keluarga Bang Billy sedih lagi, takutnya Olganya nggak tenang. Keluarga Bang Billy pun, orang tua Bang Billy pun dari mama bapak alhamdulillah udah pada kuat Mas. Tapi sempat melek, atau enggak. Kejadiannya kan Olga mengembuskan napas terakhir, di situ ada Bang Billy juga. Ada Mavera. Ada manajer Billy yang cowok. Itu visit rutin atau memang lu tahu keadaan sudah memburuk makanya lu datang? Jadi Mavera itu ditelepon sama, emang kondisi itu udah memburuk Mas. Oh, itu memang sudah memburuk? Udah jelek lah. Pas hari Kamis, Mavera itu telepon-teleponan sama pihak rumah sakit bahwa kondisi Olga emang lagi jelek, lagi buruk. Terus tiba-tiba pagi Bang Billy telepon jam 6, setengah 7 lah. Bang Billy, ayo sekarang kita ke Singapura. Mak, Bang Billy ada syuting tiga kali syuting Mak. Yaudah ntar Mak yang ngatur. Yaudah ntar Mak atur ini. Yaudah. Akhirnya Bang Billy langsung dari situ ke bandara, beli tiket di bandara langsung. Go show berarti ya? Iya, go show. Dapat pesawat jam
setengah 12 atau jam 12 gitu loh mas. Dari situ nyampelah di rumah sakit, nyampelah di bandara Singapura. Jam berapa gitu, pokoknya sebelum asar. Dari bandara Singapura, keluarga Bang Billy yang di ruang ICU nih, mama bapak udah nelponin, mak, Yoga nih udah kayak gini nih mak, udah jelek nih mak. Ayo, doain pak, doain. Udah jeleknya gimana? Kan di situ jadi monitor sudah menyatakan udah bahwa... satu, di situ udah ada monitor. Kedua kan dokter yang lebih tahu mas. Oke. Lalu Billy sampai ke sana akhirnya. Kata manajer aku, bacain doa pak, bacain doa kasih semangat Yoga. Kadang kan Mak Vera juga kalau FaceTime sama Olga, kadang tuh Olga ngerespon dengan baik. Jadi tuh Mak Vera itu manajer Billy udah kayak emaknya Olga. Dia sehati banget gitu loh mas. Maksudnya kan satu sama lain saling sayang. Jadi kontak batin tuh dapet banget. Sama mama bapak pun sama, dikasih semangat. Kadang dia naik detak jantungnya. Terus emak kadang FaceTime, ayo Yoga, anak emak bangun, anak emak gitu-gitu. Terus tibalah ke rumah sakit. Langsung aku masuk ke ruang ICU. Kalau versi dokter bilang harus kuat ya. Harus kuat? Iya. Artinya dokter sudah firasat bahwa akan pergi? Iya. Wow. Harus kuat. Di situ pada nangis semua. Soalnya kan detak jantungnya Olga dimonitor ya. Sekitar sebelum kita sampai kata bapak 100 sekian gitu. Pas kita sampai sekitar 70, 75 atau 7 berapa gitu. Tibalah di sana. Soalnya kan Olga udah dikasih obat paling maksimum mas. Kalau pasien-pasien lain kalau misalkan dikasih obat paling maksimum itu peningkatannya lebih bagus. Ini tidak. Kalau Olga, jadi kata dokter, ayo banyak berdoa. Kalau misalkan detak jantungnya di bawah 50, Olga udah. Kata dokter. Tapi dokter pakai bahasa Inggris mas, Billy nggak ngerti. Terus kita berdoa, kita kasih semangat. Tetap Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Ayo Yoga, mama baca surat. Terus juga dibacain surat semuanya sama semuanya. Oke baik Bill, maaf saya harus potong dulu nih karena waktunya harus saya potong. Tapi tolong nanti lanjutin lagi karena kita menarik sekali nih. Ini udah sampai ke rumah sakit ya, berarti detik-detik terakhir dari Olga. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.